Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 12 SMA semester 1, kita akan memasuki bab 3, yaitu yang berjudul menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Ya, kita hidupkan nurani kita untuk berpikir kritis. Maksud berpikir kritis di sini adalah bagaimana kita menyaksikan fenomena-fenomena alam yang terjadi, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dituntut untuk berpikir kritis, ya, bagaimana terjadi gerhana matahari, bagaimana proses matahari tenggelam, bagaimana ya kok bisa kapal yang begitu besar terombang-ambing atau terapung di laut, ya kan? Kemudian lagi bagaimana bisa terjadinya tsunami. Kita harus berpikir kritis. Untuk apa? Agar kedepannya kita menjadi orang-orang yang sukses. Orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang berpikir kritis, berpikir untuk kemajuan, berpikir selangkah lebih maju daripada yang lain, ya. Apalagi bisa kita lihat fenomena-fenomena alam, ya kan? Di sini di surah Al-Ghasyiyah, ya, ayat 17 juga disampaikan bahwasanya apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Ya? Kenapa unta itu bisa tahan di padang pasir? Apa sebabnya, kan gitu kan? Kita harus membangun nurani kita untuk berpikir kritis seperti itu, ya. Kemudian lagi nyamuk, ya, nyamuk yang kecil, ya kan? Kemudian sayapnya begitu kecil tapi bisa begitu cepat terbangnya, kan gitu kan? Kepakan sayapnya kan berarti begitu cepat, kan? Kok bisa, kan gitu kan? Dan kok bisa cicak yang hanya di dinding, cicak katak ya atau kodok yang hanya di lantai saja di bawah bisa yang namanya memakan seekor nyamuk. Kemudian lagi bagaimana, ya kan? Setan itu, ya kan? Setan itu dari api, ya kan? Dari api, tapi kenapa setan itu juga takut kepada api, kan gitu kan? Padahal dari api, kan gitu kan? Jadi dalam hal ini harus kita pelajari, berpikir kritis tadi, kan gitu ya. Dalam surah Ali Imran ayat 19, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Gitu ya, dari penciptaan langit dan bumi itu dari tanda-tanda, ya, kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Maksudnya berpikir tadi, kan gitu kan, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, ya kan? Kemudian lagi ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia, ya kan? Nggak ada yang Allah ciptakan sia-sia, dan Allah menciptakan ini semua sebagai bukti tanda-tanda dari kebesaran Allah, ya kan? Kemudian lagi, ya, selanjutnya adalah di sini bagaimana rotasi bumi, bagaimana bumi bisa berputar, sedangkan bumi tidak ada tiang gantungan untuk menggantung bumi ini, tidak ada tali yang untuk mengikat bumi ini, tapi kenapa bisa berputar sesuai dengan porosnya? Ini yang harus dituntut untuk kita berpikir kritis. Bagaimana terjadinya laut dua warna, yang satu warnanya biru muda, yang satu warnanya yang lain, kan gitu kan? Dan berpikir kritis ini punya manfaat. Manfaatnya adalah dapat menangkap makna dan hikmah yang dibalik ciptaan Allah ini, gitu ya. Kemudian lagi dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Itu manfaat berpikir kritis yang kedua. Kemudian manfaat berpikir kritis yang ketiga adalah dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah dalam mengembangkan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian lagi menemukan jawaban misteri dari alam ini, kan gitu kan? Banyak misteri-misterinya, kan? Kemudian lagi mengantisipasi terjadinya bahaya dengan memahami gejala dan fenomena alam. Kemudian semakin menambah kita bersyukur. Kemudian lagi semakin bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan, hari kiamat itu kita semakin yakin juga, kan gitu kan? Kemudian lagi semakin bersemangat untuk mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat. Itu manfaatnya. Kemudian
perilaku-perilaku yang dihasilkan dari ini adalah membuat kita senantiasa bersyukur, sering melakukan kajian-kajian Al-Quran, sering membaca ayat Al-Quran, ya kan, tadabbur Al-Quran. Kemudian lagi senantiasa berpikir jauh ke depan, ya, itu dia, senantiasa mengerjakan amal soleh, terus termotivasi. Itulah perilaku-perilaku yang dihasilkan dari orang-orang yang berpikir kritis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.